Oke. Dengan demikian, makhrajul huruf adalah tempat keluarnya huruf pada waktu huruf tersebut dibunyikan. Ya. Kadang kita dipertanyakan bagaimana makhrajul hurufnya. Jadi cara mengeluarkan. Sa misalnya pastikan beda dengan sin sa. Sin sa pasti beda dengan shin sha. Lalu so so ya, atau bot dengan zo, ain a dengan ham ya a. Nah, itu termasuk makharijil huruf. Cara keluarnya di mana? Maka secara bahasa makharijil huruf itu adalah tempat keluar, sedangkan secara istilah yaitu satu nama tempat dan padanya merupakan awal dari pembentukan atau ucapan huruf-huruf hijaiyah. Cara mengetahui makhraj huruf yang benar. Huruf tersebut disukunkan atau ditasydid. Jadi kita bicara dalam era setelah Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Termasuk setelah pemerintahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bukan zamannya Nabi. Kalau kenapa dan apa bedanya? Kalau zamannya Nabi antara ba, ta, fa itu sama. Sama. Jadi dulu zaman Nabi yang ba itu tidak ada titiknya. Kemudian tak juga tidak ada titiknya, tak juga tidak ada titiknya. Antara jim, ha, kha juga sama. Zaman Nabi. Zaman Nabi. Kemudian pada tahun 180 Hijriah, jadi sudah 180 tahun Hijriah, Hijrah Nabi. Maka lahirlah pujangga-pujangga Arab, salah satu di antaranya yang ahli bahasa namanya Abul Aswad Ad-Du'ali itu merumuskan yang ba itu kasih titik bawah satu. Kalau bawah dikasih titik dua, namanya ya. Kalau ba dibuang titik bawahnya, ditaruh di atas, namanya nun. Nah, kalau nun ditambahi satu lagi, ya, maka namanya ta. Tak dikasih tambah lagi sehingga rumusnya 3, maka namanya ta. Jadi hari ini kita bicara pasca Abul Aswad Ad-Du'ali. Kalau zaman Nabi tidak diketahui ya mana ba mana ta. Lalu kenapa bisa dibaca? Termasuk dari sisi matnya, panjang pendeknya. Zaman Nabi itu lebih menguatkan pada posisi dobit. Dobit itu kepekaan ya. Kepekaan ya, bagaimana memahami tentang makhraj huruf. Termasuk kepekaan di lingkungan. Karena apa? Karena orang-orang dulu kalau ingin mendeteksi musuh itu di mana, cukup hanya sekedar melihat sebiji buah kurma, biji kurma, bukan buah kurma, biji kurma aja, itu bisa detek musuh di mana musuh. Karena kekuatannya. Karena itulah di sini, untuk mengetahui makhraj huruf ini, ya, ini bisa disukunkan atau ditasydid kemudian ditambahkan satu huruf hidup di belakangnya. Ba misalnya, ba, huruf ba. Ini adalah biar kita tahu hamzah fathah lalu sukun, ba sukun menjadi ab. Jadi kalau begitu ba. Misalnya huruf sin menjadi as, dibaca as atau dibaca as, tentu beda. Karena ada tasdid. Ya. Termasuk juga ab, itu ya. Itu banyak dua, beda dengan ab. Oke. Qaf, huruf qaf menjadi ab. Pastikan beda dengan dibaca ab. Nah, jadi double qaf. Karena itu untuk menjadikan sekali lagi makhraj huruf ini
disukunkan atau ditasdid kemudian tambahkan satu huruf hidup di belakangnya. Ya, nanti ada pelatihannya sekalian ya. Pembagian makhraj huruf total makhraj yang muncul adalah 17 makhraj tetapi dalam 5 tempat. Ada yang dikenal dengan al-jaw. Ada yang disebut dengan al-khalq. Ada yang disebut dengan al-lisan dan termasuk asy-syafatain, al-khayshum. Itu adalah pengkelompokan daripada makharijul huruf. Keluar dari mana? Ada yang disebut dengan al-jaw. Bagaimana kelengkapannya? Ini. Jadi al-jaw itu tempat keluar huruf yang terletak pada rongga mulut. Nanti ada gambarnya. Ya. Dari rongga mulut muncul satu makhraj yang dikenal dengan makhraj yaitu makhraj al-jaw. Dari makhraj ini muncullah 3 huruf alif, ya, wawu dan ya. Alif, wawu, ya. Alif, wawu, ya. Al-jaw. Jadi kalau kita sudah hafal alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, ba, ta, dha, ain, jim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, ham, ya, ya. Sudah hafal. Tapi pemilahannya yang dulu. Karena ini nanti berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Makanya maaf, kalau kita misalnya jadi makmum, ada imam yang salah, itu gatal, Pak, ya. Gemes. Gemes. Kenapa gemes? Masih begitu kok berani menjadi imam. Tahu diri maksud saya. Hanya Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, terutama menjadi imam selayaknya lah ya. Tapi kalau ada yang lebih baik lagi, maka lebih baik kita serahkan yang lebih baik dan lebih benar. Buka aja teh. Itu ya. Jadi bedakan. Al-jauh itu beda dengan al-khalq. Apa itu al-khalq? Yaitu tempat keluar huruf yang terletak pada tenggorokan. Ya. Itu gambarnya. Mohon izin, Kiai, sepertinya suara antum tidak jelas, kurang jelas, kecil sekali. Kurang jelas. Ya, kemungkinan mic-nya itu tidak fungsi, kemungkinan mic-nya. Kemungkinan ya. Cek, ya. Tidak fungsi karena suaranya mungkin mic-nya ambil dari mic laptop itu kayaknya. Iya. Jadi suaranya kelihatan jauh gitu, suaranya kelihatan jauh. Sekarang udah. Cek. Sebenarnya agak sama aja sebenarnya. Ya. Kalau sejauh nanti mic-nya nggak kelihatan moncong bibirnya. Kemarin diusulkan bibirnya harus kelihatan moncong. Oh ya, siap. Nah, ya, tapi siap. kalau dekat, itu tadi kalau dekat nggak kelihatan bibirnya. Tapi kalau agak jauh benar jauh ya. Itu Pak saya usahakan. Terima kasih. Bentar. Saya cari lagi. Cek. Nah, mudah-mudahan semaksimal mungkin. Baik, saya ulang. Simbol al-khalq. Al-khalq itu tempat keluar huruf yang terletak pada tenggorokan. Dari tenggorokan nanti muncul 3 makhraj huruf yang disebut dengan yaitu aqsul haq. Aqsul haq. Kita aja. Ya. Pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian dalam. Dari makhraj ini keluarlah huruf yang namanya hamzah dan ha. Hamzah di sini ya. Hamzah. Lalu naik dikit ha. Nanti ada gambarnya. Yang kedua namanya wastul halq. Tenggorokan bagian tengah. Itu dari makhraj ini muncul huruf ain dan ha. Hamzah. Kemudian ha. Ain, ha. Ya, kemudian naik. Tenggorokan.
Kemana itu? Yaitu adnal halq, tenggorokan bagian luar atau ujung tenggorokan. Nah, dari makhraj sini keluar makhraj kha dan ghin. Coba saya cek. Nah, ini ya. Oke. Hamzah, ha, ain, ha, kemudian ghin, kha. Naik ke atas. Ini kalau berupa gambar, ya. Berupa gambar. Jadi makhrajul huruf dan sifat-sifat dari sisi gambar. Posisinya. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha. Yang kemudian dikira al-khalq. Al-khalq itu tenggorokan. Jadi huruf-huruf yang memang sifatnya keberadaannya di sekitar wilayah tenggorokan. Beda dengan alif tadi itu. Ya. Wow, itu beda. Oke, kita cek ulang. Ya. Oh, ini sifat-sifat huruf. Bentar. Kembali di sini al-khalq. Yang ketiga alisan. Tempat huruf-huruf yang terletak pada idah. Aqsa lisan fauqa. Dan lidah muncul 10 makhraj. Yaitu aqsa lisan fauqa. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Kokiku, kokiku, kokiku. Kokiku, kokiku, bakmu, kongkon, kokene, minal mukani. Minal mukani, maki, kongkon, ko. Ya, kokiku. Baik. Nanti ditunjukkan lagi di nanti gambarnya ya, terakhir nanti. Sekarang aqsa lisan asfal, pangkal lidah, pangkalnya. Tepatnya sebelah bawah depan, sedikit dari makhraj qaf, yaitu bertemu dengan langit-langit bagian atas. Dari makhraj ini muncullah huruf kaf, kaf. Yakiku bakku kan kakna minal mukni maki kan ka. Haqiqu qafiqu baqaku qanqan qaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Pakai qaf. Dan qaf ini keduanya merupakan andai kata ada nun, sukun atau tanwin bertemu qaf atau kaf, itu masuk kategori ikhfa ab'ad. Maka yang tanpa ada eng. Wa man kana yu'minu billah. Wa man kana. Jadi bukan wa man kana. Atau wa min qablihi min qablihi min qablihi. Oke, dua huruf qaf dan kaf. Yang ketiga namanya wastul lisan. Pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Dari makhraj ini keluar huruf jim dan shin, lalu ya. Jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Ya. Ya yo ya bayu ya na minal mu'min ya. Oke ya. Kalau pakai shin. Shashishu shashishu bashu shan shan shashna minal mushni bashi shan shan shan. Sama-sama ikhwa tapi beda. Ketika tadi bertemu qaf dan kaf,
ang, tapi bertemu dengan shin, ya. Kalau ditampilkan itu ny, tapi bisa juga dimasukkan kepada itu akrab. Akrab itu nanti masuk ausat, tapi bisa juga separuh daripada akrab didekatkan. Arti akrab itu adalah huruf-huruf yang disamarkan mendekati izhar. Mendekati izhar. وَمَنْ تَبِعَ kelihatannya apa? Antara man kana dan man tabi'a seperti sama, tentu beda. Karena min sukun bertemu atau tanwin bertemu apa? Bertemu 15 huruf. 15 huruf itu kemudian bisa menjadi 3. كم جاد شخص قد سما كنت يبان. Kemudian tepi lidah bersentuhan dengan gerakan kanan kiri. Dari makhraj ini muncul huruf dot, dot. Mari kita cek ya, bagaimana dot. Ya. Tepi lidah, dot, susah, sangat susah. Karena Nabi bersabda, "Ana afsakuman binukul dot." Binukul dot. Saya sendiri seperti ini merasa benar, tapi pasti jauh dari benar. Ya, tapi kita yang merasa benar. Cuman kalau Nabi bersabda, "Ana afsakuman binukul dot," maka kita semua itu tidak benar. Walaupun nggak benar, kita mencari yaitu yang benar. Ya, dengan segala konsekuensi. Oke. Inilah bab. Lam nashrah laka sadrak. Pakai shad ini. Wa wada'na anka wizrak. Ya. Dot, posisi dot. Kemudian ya. Ujung lidah bergeser ke bawah. Ini alisan saudara. Ujung lidah bergeser ke bawah. Lidah ke bawah. Dari makhraj selam. Bertemu langit-langit yang berhadapan dengan lam tadi. Dari makhraj ini muncullah huruf nun. Lam nun. Kalau masih konsonan masih mudah dibedakan, tapi kalau dalam posisi vokal, kalau nggak membiasakan diri sejak sedini mungkin, ya, makanya santri itu sebenarnya yang berat, ya, di kelas SD berat itu, ya, karena peletakan makhraj yang benar. Hanya kalau ada anak kecil makhrajnya sudah bagus itu kita angkat tangan, ya, hebat. Sudah masih kecil tapi sudah bisa lancar. Tidak hanya ngapal dan makhraj. Oke, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Dari makhraj ini muncullah huruf shad, zal, dan sin. Sekarang asyafatain. Tempat keluar huruf yang terletak pada dua bibir. Oke. Dan lidah muncul dua makhraj. Syafatain itu adalah apa? Yaitu bibir artinya syafawi. Bibir syafawi sesuatu yang dibaca jelas dan huruf-hurufnya adalah merupakan syafawi.
sebangsa itu wawu. Ya, apa namanya? Mim, ba, wawu, ya. Itu nanti kemudian dirumuskan manakala ada huruf dan sukun atau tanwin bertemu seluruh huruf jaiyah, seluruh, maka hukumnya idhar syafawi, kan? Kecuali ada kecualinya apabila bertemu dengan mim dan ba. Karena itulah dalam lidah muncul dua makhraj ini, perut bibir bawah atau bagian tengah bibir bawah didapatkan dengan ujung gigi atas dari makhraj ini muncul huruf fa, 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 fa. Ya, jadi posisinya adalah hampir, ya. Mohon izin Ustadz. Baik. Ini saya lihat di menu chat Zoom, di menu chatnya itu banyak yang mengeluh suaranya kecil. Jadi gini Ustadz, kalau yang saya pahami, mic yang antum gunakan itu sebenarnya tidak berfungsi itu sebenarnya. Karena dengan tidak pakai mic itu antum sama-sama saja menggunakan tanpa mic gitu. Jadi mic-nya itu istilahnya belum connect kalau menurut saya itu. Jadi mic-nya belum connect. Mungkin settingan di Zoom-nya di pojok kiri bawah itu ada audio, mungkin nanti di situ dipilih ada select mikrofon, mungkin itu ya, select mikrofon. Nah, antum pakai mikrofon apa, itu bisa diklik gitu. Di Zoom-nya pojok kiri bawah, pojok kiri. Zoom pojok kiri bawah ya. Ya, nah itu tadi itu sempat terlihat itu antum mic-nya jauh sama saja gitu loh. Jauh dan dekat sama saja. Berarti mic-nya itu tidak fungsi mic-nya itu sebenarnya. Jadi kalau memang menggunakan mic, disetting dulu di audionya itu mic-nya diaktifkan. Pojok kiri bawah. Aktifkan. Iya, di pojok kiri bawah itu ada. Pojok kiri bawah. Iya, di bawah, Ustadz, di bawah. Di pojok kiri bawah itu ada audio, kemudian di setting gitu. Di select mikrofon gitu, ada select mikrofon. Iya, tapi posisi di atas ini posisinya. Oh, di atas ya, pokoknya setting audio. Ya, di setting audio. Nah, di situ nanti ada pilihan, mikrofonnya ada pilihan. Nah, antum klik aja mikrofonnya itu mereknya apa. Nah, itu betul. Nah, coba itu diklik betul. Ya, itu diklik coba yang itu, yang tes mic. Bukan Ustadz, yang bawah, yang bawah. Yang mikrofon. Nah, itu coba yang atas lagi dikit. Mikrofon. Bukan, yang atasnya. Nah, itu coba diklik ada pilihan itu. Udah mikrofon. Udah mikrofon. Oh, berarti belum connect, mikrofonnya belum connect itu, Ustaz. Mikrofon yang antum pegang itu belum connect. Iya. Ataupun kalau connect, mungkin mikrofonnya agak bermasalah. Ya, padahal biasanya enggak ya. Atau bapak-bapak itu mungkin suara yang lain ada yang kenceng, ada yang lemah, mungkin di tempat lain ada yang keras sudah. Sebab kalau saya nggak pakai mic, di sini hujan deras. Pasti hujannya masuk resek-resek lebih parah. Halo, ya. Mungkin coba begini Ustaz, coba mic-nya ditaruh saja, antum coba berbicara. Ya. Coba berbicara. Halo. Nah, sama aja. Jadi sama aja sepertinya. Jadi mic antum jauh, dekat itu sama aja, tidak berpengaruh. Berarti tidak fungsi mic-nya itu. Iya, ini suara antum sama dengan pakai mic ini, sama saja gitu. Sama ya? Iya, jadi mic-nya itu nggak connect kalau menurut saya itu. Iya. Kalau menurut saya nggak connect. Coba sekarang. Nah kalau antum lebih dekat dengan laptopnya semakin gede suaranya, berarti mic-nya nggak connect gitu. Ya, ini sudah nyampe. Coba ya. Cek. Halo. Sama aja, Ustaz. Sama aja ya? Sama aja. Jadi kalau saran saya, mendingan nggak usah pakai mic kalau saran saya. Hujan deras, hujan ya. Oh, saya nggak dengar. Iya. Oh. Ya. Halo, ya. Halo. Nah. Halo, coba. Cek, halo.
Oke. Ya, lebih baik tidak usah pakai mic, Ustaz. Ya, sekarang udah jelas, Ustadz. Lebih jelas lagi, Ustadz, sekarang. Ya, lebih jelas kalau tidak pakai mic. Ya, cek sudah. Iya. Sambung sudah. Masya Allah, Ustadz, lebih bagus. Ya, Bagus mungkin ya. pakai mic mungkin, tidak usah pakai mic aja. Baik. Cuman mohon maaf, antum lebih mendekat ke laptop. Jadi karena menggunakan mic laptopnya itu. Ya. Nah, ini lebih bagus ini, lebih lumayan gitu. Sudah ya. Ya, lebih lumayan ini. Saya oper dulu ini. Nih. Oke. Coba. Jadi menggunakan mic bawaan laptopnya aja gitu. Oke, cek sudah. Ya, Sudah masuk ya? ya masuk. Ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak kresek-kresek ya, hujan, enggak ya? Tidak dengar Ustaz, tidak kedengar. Tidak kedengaran, Ustaz. Baik ya. Kita kembali kepada asyafatain, tempat keluar huruf yang terletak pada dua bibir, ya. Jadi di sini dibagi menjadi dua. Perut bibir bawah atau bagian tengah bibir bawah dirapatkan dulu. Ya, dirapatkan dulu bibir bawah tengah dengan ujung gigi atas. Dari makhraj sini maka keluar fa. Oke, keduanya sekalian paduan bibir atas dan bibir bawah dari makhraj ini muncul yaitu mim dan ba. Makanya semua itu ada syafawi. Coba kita ke sini. Nah, ba, mim ini termasuk posisi adalah bibir ya, bibir namanya syafawi. Fa-nya yaitu masuk dikit, ini gambarnya. Syafawi. Yang dikenal dengan syafatain. Dua bibir. Baik. Saya masuk ke semula. Kita lanjutkan. Al-khayshum. Tempat keluar huruf yang terletak pada pangkal hidung. Dari makhraj ini muncul satu makhraj yaitu dimasukkan kategori hunna, dengung, ya. Dengung. Nah, nanti contoh-contohnya ya. Masuk kepada al-khayshum. Kita cek. Sifat sekarang. Setelah 5 perkara tadi itu ya, itu punya masing-masing punya lokasi, punya tempat ya. Apakah di al-khayshum, ada di syafatain, apa di al-khalq, apa al-jaw ya, apa di al-lisan. 5. Jadi ini sebenarnya bagi kita pengenalan istilah yang selama ini kita sudah menghafal alif, ba, ta, jim, kha, kha, ta, za, ra, za, sin, shin, sod, dod, to, do, ain, win, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Itulah kemudian pemilahan tadi itu. Ya. Nah, pemilahannya sekali lagi adalah pada posisi ini. Ada al-khayshum, al-jaw, al-khalq, al-lisan, dan asyafatain. Lebih penting bukan sekedar istilah, tetapi bagaimana prakteknya. Ya. Jadi lebih penting bukan sekedar istilah, tapi bagaimana kita praktek. Dengan demikian sebenarnya keduanya penting. Karena jangan sampai kita juga bisa praktek, tapi kalau ditanya, ya nggak ngerti dasarnya. Padahal masing-masing itu punya wilayah. Kapan kita mengeluarkan lafaz yang masuk kategori al-lisan, kapan kita masukkan lafaz pada al-khalq, al-jaw, al-khayshum, dan asyafatain. Baik. Sekarang sifat-sifat huruf. Tadi makharijul huruf. Ini pengenalan sifat-sifat huruf. Apa itu sifat huruf? Yaitu karakteristik atau keadaan yang melekat pada satu huruf. Pastikan beda hamzah A dengan ain A.
Sehingga nanti prakteknya membaca Rabbil Alamin, jangan sampai Rabbil Alamin. Sebab kalau Rabbil Alamin Tuhan semesta alam. Tapi kalau Rabbil Alamin adalah Tuhan Maha penyakit, Maha pemberi penyakit. Jadi Raja kesakitan, pakai alamin. Ya. Itu beda nanti kalau berkenaan dengan sifat. Ya. Belum lagi nanti titik. Ya, titik. Apa sih yang membedakan antara tulisan ha, no, ha seperti ha, nun, ta misalnya? Di situ ada jinnatun berharokatna, bertasdid jinnatun, yang satu junnatun, jimnya berharokat u junnatun atau jannatun, itu sudah berubah. Walaupun dalam satu sifat huruf yaitu jim, tapi harokatnya beda, sudah beda. Jinnatun artinya jin, jannatun artinya surga, kemudian junnatun adalah perisai. Itu semua adalah yang membedakan. Oke. Sifat-sifat huruf karakteristik ini yang melekat pada satu huruf ini. Nah, sifat-sifat huruf terbagi menjadi 3 kategori. Insya Allah nanti di materinya bisa kita share, Bapak Ibu, biar lebih fokus. Ya. Pertama, kedua, ketiga, masing-masing memiliki istilah. Mari kita cek. Sifat-sifat ya yang disebut dengan apa? Mutadzolah atau dan ghairu mutadzoda pakai dal. Terdapat 10 sifat dan ini menjadi lawannya adalah hams, syiddah, isti'la, idbaq, idlaq. Lawannya hams adalah jahr, syiddah lawannya rakhwa, isti'la namanya istifal, kemudian idbaq namanya yaitu lawannya adalah infitah. Lalu idlaq yaitu ismat. Nah, ini pun istilah-istilah. Nanti lebih penting adalah bagaimana kita mempraktekkan. Prakteknya pakai ini ya. Nah. Bentar. Oke, jadi Bapak Ibu dengan mempraktekkan kembali kepada makharijil huruf semula tadi, dengan pola yang ini sudah tidak asing lagi bagi kita, itu baru bisa terdeteksi. Terutama pada huruf-huruf yang konsonan, bukan yang vokal. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu'ni, Ma'i, An, Ani, A. Ketika kita A, I, U, ini ya, A, I, U, ini wajar aja. Tapi ketika ba baru dalam posisi huruf hamzah ini konsonan. Atau seperti ini, U, An, Ani, A'na, A'na. Lalu yang ketiga adalah mu'ni. Konsonan itu baru terasa. Sebab nanti kalau ini hamzah lalu kita rubah menjadi ain, minal mu'ni. Nah, kita coba misalnya sa. Minal musni. Lalu gandeng dengan sin. Sasisubas terasa banget. Sasisubas susan sanisasna minal musni. Pasti beda. Lebih-lebih pakai shin. Shashishubas shushan shanisasna minal musni. Ini konsonan. Ini konsonan. Dan satu lagi ini konsonan. Short. Mungkin vokalnya tampil beda, tampil ya beda. Tapi ketika konsonan itu yang perlu kita waspadai.
Apa sod? So, si, subas. So, si, subas. So. So. Ya. Karena ini istilah. Ya. So, si, subas. Lalu susa, suson. Ketika konsonan tampil. Suson. Bukan susan. Suson. Son, sosna. Sosna minal musni. Minal musni masih son soni so. Nah, inilah pelatihan-pelatihan. Saya cuma tampilkan 5. Bapak Ibu kalau ini sudah hafal 1 atau 2, insya Allah alif sampai ya hafal semua. 28 huruf hijaiyah, insya Allah sudah bisa dipraktekkan. Kalau kita hafal jim, jadi coba jajujan jani jajana minal mujani majijan jani ja. Tinggal ngerubah-ngerubah. Sekarang dipasang pada ro misalnya. Jajiju kalau ro di ro. Oke. Jujan roran sama. Jani jajana roni rorna. Minal mujani minal murni. Majijan janija mariron roniro sama. Jadi hafalkan 1 atau 2 paling tidak ya. 1 sudah cukup sebenarnya. A I U ba, kalau ba babi bu ba. Itulah melatih bagaimana kita merumuskan dan membiasakan untuk mengucapkan sifat-sifat huruf dengan benar. Dan insya Allah semua hafal ini ya. Ini hafal ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian di sini hafal masalah ini. Kalau ini sudah nanti lalu masuk kepada orientasi pada apa nagom atau makomat lebih mudah ya, lebih mudah. Ini sudah masuk makomat nanti ya, tausyih dalam konteks irama ya, irama mulai bayati lalu sobah, hijaz, lalu nahawan, ros, ciharka dan syika. 7 irama standar itu. Dan itu kalau pendekatan hanya murotal, semuanya bisa insya Allah. Ya, kecuali kalau mujawad. Oke, kalau mujawad memang sedikit harus ada apa? Harus ada bakat. Ya, harus ada bakat. Kalau mujawad. Baik, ya. Jadi ini dilatih nanti ya. Pada pertemuan berikutnya ini sudah dianggap lulus semua. Nah, lulus pertama harus hafal 1 saja. Anggap aja, ambil aja jajiju baji. Yang menjadi ukuran ba-nya ini tampil. Ini semuanya ada ba. Ba. Yang dirubah adalah huruf pertama sa, ya sukun. Kalau jim ini sukun, ba-nya tampil ba tetap. Ta-nya yang sukun karena ini contohnya ta, ya. Ini ba, ini babe karena ini ba, sama ba. Jadi yang rumusnya adalah ba-nya. Demikian pula a i u, am ya, ini ba. Nanti kalau ha ya ha, ya. Dan seterusnya ya, prakteknya lebih familiar. Baik, kemudian kita kembali sini, huruf-huruf ini nanti dijabarkan ya masing-masing, kemudian masuk kepada sifat ghairu mutawwaddah, sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Mudhot itu lawan kata ya, lawan. Ya, mudhot lawan kata. Ya. Sifat ghairu mutawwaddah ini adalah terdiri 7 sifat. Sifat ini tidak memiliki lawan. Safir, qalqalah, kemudian lain, lalu inhiraf, takrir, kemudian tafashi, dan termasuk apa namanya? Istitolah. Itu tidak memiliki lawan. Yang tadi lawan kelompok pertama tadi. Di samping itu yang ketiga adalah ada aridhah. Sifat yang kadang ada dan kadang tidak ada karena kondisi tertentu. Munculnya sifat ini dipengaruhi oleh faktor luar. Beberapa contoh dan sifat misalnya ikhfa. Ya, semula karena ada pengaruh. Pengaruhnya ini misalnya nun sukun dan tanwin bertemu apa? Pengaruhnya 15 huruf, misalnya sod dal sa kaf jim shin kaf shin dal ta ja fa ta muddo. Itu 15 huruf ya. Ya.
Wa afiyanna 'inda baqil akhrufi jumlatuha khamsyatun ashrin fa'rifi. Apa saja? Sifdatana kam jada syaksyun qad sama dum thayyiban zidkin tuqad dzalima. Oke. Eva nanti dipilah lagi juga. Nah, ini yang sering kesalahan. Eva-nya semuanya bukan praktek di lapangan itu banyak yang Eva pertama adalah Eva akrob. Yang kedua ab'ad. Nah, prakteknya adalah ab'ad. Padahal itu akrob, padahal itu ausad. Ya. Nah, jadi 15 itu nanti dibagi 3. Yang akrob cuma 4. Maaf 3 ya. Ta, dal, to 3. Ya, kemudian yang ab'ad 2, qaf dengan kaf. Nah, yang ausad cuma 1, fa. Jadi Eva seperti itu dibagi, tapi ini salah kaprah dalam praktek lapangan. Lalu sisa 9, ya kan? Baru 15 diambil 6. Pertama yaitu akrob yaitu 3. Ta, dal, to 3. Lalu ab'ad 2, qaf dengan kaf. Lalu yang ausad cuma 1, fa. Jadi ada 6. Sementara huruf Eva ada 15, jadi sisa 9. Nah, sisa 9 ini menurut Ahlul Qura bisa dikategorikan dan dimasukkan. Bisa masuk ke akrob atau bisa masuk ke ausad. Singkatnya, jangan sekali-kali masuk ke ab'ad. Kesimpulannya, yang ab'ad cuma 2, yaitu qaf dengan kaf. Makanya tadi, wa mangkana, itu adalah mangkana. Itu adalah nun sukun bertemu kaf. Ya. Lalu, min qabli. Jadi, ab'adnya itu kenapa? Karena sangat jauh. Tanwin bertemu kaf, sangat jauh. Tanwin bertemu kaf. Ya. Beda dengan akrob. Akrobnya itu apa? Dekatnya sifat izhar. Jadi misalnya, min ta'ifatin, min ta'ifatin, min to. Nun dengan to-nya sudah dekat itu. Demikian pula ta. Wa man taf'alu. Jadi bukan wamang, bukan. Wa min ta'ifatin, bukan. Ya. Ya. Wa min dunillah juga tidak. Tapi yang benar wa min dunillah. Wa min dunillah. Tapi di masyarakat atau di lapangan banyak yang salah kaprah ya. Ada beberapa yang salah kaprah. Misalnya ini. Nah, kesalahan yang tidak disadari. Tawalud. Pertama ya, tawalud. Tawalud ini apa? Yaitu beranak pinak. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, itu tawalud, Pak. Imam sholat harus pantangan itu. Ya. Imam sholat harus pantangan itu. Ya, tidak boleh, tidak. Masa jadi imam masih bacanya tawalud seperti itu? Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bisa, itu juga tawalud itu. Tidak ada hukum tawalud. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tanpa tawalud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tawalud semua itu. Tawalud. Hamma tawalud, Rabbillah tawalud, ya. Nah, karena itulah kita harus jelas-jelas, harus sadar benar kalau baca Quran itu, harus sadar, Pak. Ya. Ya, jadi kalau nggak sadar, apalagi kalau jadi imam, hafalan ayatnya hampir sama, ya. Surah Ar-Rahman itu bukan mudah itu sebenarnya, Ar-Rahman itu. Kalau sholatnya nggak khusyuk bisa kacau itu. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini pertama kali. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kalau nggak konsentrasi bisa
fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang mana? Padahal sudah nomor 5 misalnya, kembali lagi yang nomor 1. Makanya konsentrasi dan faktor pengulangan itu harus fokus. Ya, tajwidnya juga. Khalaqal insana, bukan insana. Coba kita perhatikan imam-imam Masjidil Haram juga itu ya. Kedengarannya seperti insana, hampir seperti itu. Tapi ini masuk kategori apa? Masuk kategori ausat atau boleh dimasukkan ke akrob. Ini sama sekali bukan ab'ad. Kalau ab'ad pakai eng, ya itu ab'ad. Kalau ab'ad, padahal itu bukan ab'ad. Ab'ad cuma 2, yaitu qaf dengan kaf. Inilah kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ikhfa, pembedaan bacaan tadi ya. Yang kedua, yaitu ikhfa, pembedaan bacaan. Mana yang mengakrob, mana yang ausat, mana yang ab'ad. Yang ketiga, gunnah. Inna anzalna, seringkali inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi hak dengungnya itu kurang. Padahal guna itu apa? Qalqalatun yajma'uha qad bujadi bajil ladza wa fit wasani tursadi. Ya. Tahan, menahan huruf nun atau mim bertasydid dengan kadar 2 harokat. Sekurang-kurangnya 2 harokat. Itulah guna. Jadi bukan inna a'toina kal kautsar, inna anzalna, bukan. Harus inna anzalna. Ada ditahan. Ya, harus ditahan. Itu guna. Jadi tolong hak dengung daripada guna ini benar-benar berikan haknya. Jangan dikurang, ya. Kemudian ikhfa syafawi. Ini pun juga sering kesalahan. Ya. Misalnya ikhfa syafawi, mim bertemu apa? Mim bertemu ba, ya. Apa contohnya ya? Contohnya apa? Yaitu ikhfa syafawi. Mim bertemu ba. Misalnya mim sukun, mim ba, mim ba'di, bukan mim tanwin ya. Mim ba'di, kalau tanwin bertemu ba nanti iklab ya. Mim, nah mimnya itu apa? Tidak boleh rapat. Mim ba'di, bukan. Tapi mim ba'di, mim ba'di. Kelihatannya mim, tapi agak ada udara yang keluar. Kesalahan di masyarakat menjadi kesalahan yang kaprah, salah kaprah, akhirnya tidak ada pembenaran. Karena itulah bedakan antara ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Rabbukum wa'ala, Rabbukum wa'ala. Itu idhar syafawi ya, pasti. Yaitu apabila mim sukun bertemu seluruh huruf jaya kecuali mim dan ba. Tapi kalau ikhfa syafawi, wa man ba', wa man ba', bukan wa man, bukan. Jadi kelihatan di sini ya. Ya, jadi kalau kori-kori itu kita bisa mendetek sampai pakai audio ya, pakai mikrofon dan sebagainya, pakai kuping, didengar pas persis sifatnya, di samping itu dilihat mimiknya. Nah, makanya Ibu kemarin yang dari mana itu ya, yang tanya tentang agar diperlihatkan ya, itu makhluk sifat-sifatnya, yaitu bibir moncongnya bagaimana, miringnya bagaimana ya, kecuali dot ya, kalau dot memang susah. Karena Nabi katakan, anak afsahu min binutqil dot. Aku hanya satu-satunya orang yang bisa melafazkan dot, ya, berada di pinggir dot. Oke. Yang keempat, lam sukun. Lam sukun. Ini pun juga suka-suka tertahan, suka-suka didengungkan, ya. Lam sukun. Misalnya, nah, lam sukun itu ada 2. Ada masuk pada isim, bisa masuk kepada fi'il. Ya, yang nanti hukumnya ada 2, yaitu idgham mutlak dan idhar mutlak. Ya, misalnya sekarang iltaqo. Iltaqo itu fi'il itu, dan itu idhar. Ya. Kalau di isim sultanun. Jangan sampai dibaca sultan. Sultan, tidak. Kalau idgham misalnya wa qul rabbi adkhilni. Nah, tentu itu diidghamkan, melebur huruf
lam kepada ro. Karena di sini bukan idgham bi guna, bukan idgham bila guna. Ya. Tapi ini idgham mutlak. Kenapa? Bukan nun sukun bertemu lam atau tanwin, bukan juga nun sukun tanwin bertemu ya nun mim wawu, bukan. Tapi ini lam sukun bertemu ro. Maka hukumnya adalah idgham mutlak. Wa qul rabbi adkhilni menjadi wa qur rabbi adkhilni. Oke, ya. Wa qul rabbi adkhilni. Bal rafa'allahu menjadi bar rafa'allahu. Itu idgham mutlak. Suka-suka di situ masih bal rafa'a. Padahal itu lam sukun bertemu ra, ya. Itu adalah idgham mutlak, bukan bal rafa'a. Memang kalau dicari ini bukan idgham bi gunna, ini bukan idgham bila gunna, ya. Jadi ini masuk idgham bi gunna atau idgham bila gunna. Memang tidak ada karena bukan nun sukun atau tanwin bertemu lam atau bertemu ra atau bertemu ya dan mim wawu. Inilah banyak kesalahan yang tanpa disadari. Kemudian mad far'i. Mad far'i ini yaitu apa? Yaitu mad aridis lisukun sama mad iwad. Mad iwad itu adalah tanwin, ya, dalam kondisi nasab, ya, di akhir kalimat atau di waqaf, lalu dihilangkan tanwinnya berubah menjadi bacaan biasa. Mubina. Nah, itu hukumnya sebenarnya panjangnya itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Mubina. 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat atau satu alif. Oke. Kalau mad aridil sukun, ya, secara umum panjangnya bisa 5 harokat atau 2,5 alif. Tapi ada yang cukup 4 harokat, bahkan ada yang 2 harokat. Al-Bazi, an Qabul, an Susi, an Abi Amir itu berpendapat mad arid sukun itu cuma 2 harokat. Jadi hampir seperti apa? Seperti mad tobi. Oke. Kemudian mad asli. Mad asli atau mad tobi ini yang sering salah dan apa? Konsistenitasnya. Ya, mad tobi'inya. Nuhiha. Nu matobi idoma, hi matobi kasro, ha alif jatuh sakal fathah, ya. Ini konsistennya yang apa? Yang perlu dipertahankan. Ya, jangan sampai sama-sama matobi'inya hanya beda harokat fathah atau kasodoma, lalu apa? Pincang, yang satu kepanjangan, yang satu kependekan. Ya. Bagaimana caranya kita untuk bisa memposisikan konsistenitas terjaga? Selalu latihan dan selalu latihan. Ya, ini. Jadi inilah hal-hal yang sering terjadi kesalahan, tapi tidak kita sadari. Nah, baik, sekarang saya kembali ke sini. Ikhfa, guna, idhar, idgham, tafkhim, tarqiq. Ya, ini ya. Ikhfa itu adalah menyamarkan, guna itu mendengungkan, idhar itu menjaharkan, menjelaskan, idgham itu melebur huruf pertama kepada huruf kedua, tafkhim itu menebalkan, tarqiq adalah bacaan yang dianggap tipis. Kemudian berikutnya adalah sifat yang wajib ada pada huruf dalam setiap keadaan dan tidak bisa dipisahkan selamanya. Ya, ini ada istilah apa? Lazimah, ya. Sifat lazimah, sifat amma, syahar, syiddah itu memang nggak bisa dibuat-buat dan tidak bisa terpengaruh yang lain. Ya, itu memang nempel sifatnya, ya. Dan sebagainya. Nanti satu-satu ya diuraikan. Kemudian sifat qawiyah, sifat yang kuat, ya, yaitu dari segi nafas, suara, ya. Kemudian sifat qawiyah terbagi menjadi 12 sifat. Ini sebenarnya sama antara kanan dan kiri, cuma kita biar nggak terlalu ini ya. Jadi ini 6, ini 6. Ada jahar, syiddah, syafir, kemudian isti'lal, itbaq dan ismat. Kemudian di sini masuk qalqalah, lalu gunna, ya, intiraf, lalu takrir, tafashi dan istitolah, ya. Ini semua adalah sifat-sifat qawiyah, ya. Qawiyah. Kemudian sifat dhaifah, ini lemah. Namanya saja dhaifah, ya. Lemah dari segi apa? Dari sisi nafas. Nafas. Suara
termasuk lemah. Sifat dhaifah terbagi menjadi 6. Nah, kita bisa masuk pada hamas, ada rohwa, ada istilaf, ada istitaf, ada itlaq, dan ada lain. Itu semua adalah sifat-sifat yang lemah. Dan sebagainya. Aduh, ini banyak sekali ini ya. Ini keragaman sifat di dalam setiap huruf. Jadi nanti kita latih sambil Bapak Ibu punya tugas, yaitu harus hafal tadi itu, yaitu jajiju bajaju jan janija jene minal mujni majijan janija. Nanti insya Allah satu-satu itu harus hafal satu, ya. Ya, biar ada perbedaan ikut seperti ini dan belum ikut seperti ini. Wajib hukumnya besok ya saya coba untuk tanya jawab ya, dan langsung kita ini siapa yang siap, mana yang belum siap, pokoknya semuanya harus siap ya. Nah, nanti kalau sudah siap masuk ke sini itu gampang mengingatnya, apa itu jahar, apa itu syiddah, apa itu istifal ya, apa itu infitah, apa ismat dan sebagainya. Sebab setiap huruf memiliki sifat yang berbeda. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dadat, hamzahnya berapa, bahkan frekuensinya juga ya, kemudian jaharnya dan sebagainya ya. Demikian pula sampai yang ya. Saya maaf, ini rupanya kepada panitia di Jakarta ya. Saya mohon maaf, hari ini pun juga bisa sampai jam 3. Mudah-mudahan nanti lebih panjang lagi ya pada pertemuan yang akan datang. Siap. Ya, jadi hari ini kayaknya masih pendek, 1 jam saja dulu. Insya Allah nanti agak panjang pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ini Bapak sekalian, dan Insya Allah nanti akan dikirim Insya Allah ya materinya, ya kemudian diperdalam, lalu dipraktekkan, diangan-angan, direnungkan. Salah satunya adalah tentang pelatihan sifat-sifat huruf tadi itu. Bapak Ibu ya satu tugasnya, cuma satu hafalannya. Ya, kalau jim ya jaji jubat jujan janija jenam minal mujni majijan janija, itu aja sudah. Nanti Insya Allah dikasih contohnya Insya Allah ya. Insya Allah. Baik, mohon maaf Bapak sekalian. Dengan ini mungkin akan saya tutup ya. Saya mohon maaf. Dan sekarang ini tanggal berapa ini? Puasa yang ke-20. Masih sempat, nanti Insya Allah bulan Ramadan masih ada pertemuan sekali. Dan setelah itu nanti baru kita yaitu pada pertemuan pada Ramadan. Selamat yaitu ibadah saum Ramadan, dan mari kita tutup bersama dengan doa. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu menjadi investasi ibadah, menjadi saksi, menjadi persahabatan kita menjadi saksi dunia akhirat insya Allah ya. Mari saya akan berdoa, mohon Bapak Ibu nanti mengamini dengan hati insya Allah ya. Al-Fatihah.